secara kebetulan aku ketemu dengan Pak Joko Pekik almarhum. Yang Bung Karno mengatakan bahwa menciptakan satu seniman lebih sulit. Kalau Pak Pekik mungkin takut dengan tentara, tapi tidak menyebut tentara. Daripada seorang insinyur, 1000 insinyur. Satu contoh ketika ketemu dengan almarhum Pak Edi Sunarso. Kata Pak Edi cerita, Ed, kamu bikin patung Tugu Selamat Datang. Waktu itu belum punya teknik perunggu yang mumpuni. Indonesia belum punya SDM. Belum punya sumber daya yang mampu membuat patung sebagus itu, semegah itu ya. Sebesar itu, betul. Pak Edi jawab, ya, aku balik bertanya, lu Pak, Wong belum punya sumber daya, kok bisa menjawabnya ya? Kalau saya menjawab tidak, berarti tidak nasionalis. Pemirsa, kenapa kita hari ini ada di kediamannya Pak Nasirun? Nah, ini menjadi penting nih. Beliau menjadi bintang tamu kita. Karena kenapa? Pak Nasirun ini adalah seorang seniman besar yang kita ketahui banyak karyanya. Tapi yang istimewa lagi juga mengoleksi ribuan karya seni. Pak, tolong cerita, Pak. Apa itu semua yang Bapak tekuni? Dan mungkin yang ada sentuhannya dengan Bung Karno, karena kebetulan kita ngomong soal Bung Karno dan seni ini. Monggo Pak Nasirun. Iya, yang pertama tentu rasa terima kasih. Kalau kita mengucapkan terima kasih, mungkin maaf, sebagian orang bisa. Tetapi sampai hari ini kita berproses, kita berkesenian, tentu kan sesuatu estafet panjang dari era Bung Karno sampai kepada sanggar-sanggar, sampai kepada guru saya. Memang ada satu cita-cita saya ingin punya ruang mendedikasikan karya para guru saya. Kalau tidak berlebihan, Kartono pernah menggambarkan jasad sang pejuang, diakui atau tidak bahwa seniman saya kira ingin dihargai, ingin diakui sebagai pejuang. Sebagaimana peranan Bung Karno yang selalu mengedepankan sikap nasionalis yang tidak berjarak lagi dengan tentu sosialis. Saya tidak menyebut kata partai. Tapi sandaran yang menarik adalah para seniman itu adalah punya sandaran kemanusiaan. Saya kira sejalan dengan pemikiran besar Bung Karno. Bahkan almarhum Fajar pernah mengatakan bahwa orang-orang yang punya sikap nasionalis tentu punya rasa humanis, alam akan menseleksi. Jadi suatu saat banyak sekali orang terkenal, tetapi sedikit sekali yang akan dikenang. Itulah yang mengawali. Saya kira itu adalah turunan dari satu pemikiran besar dari Bung Karno, mengilhami pemikiran-pemikiran seniman yang saya belajar untuk mengkoleksi itu. Saya cara mengkoleksi tidak saya beli di galeri ataupun di balai lelang. Betul-betul pertemuan saya dengan para perupanya, senimannya, ataupun ahli warisnya. Seperti Soekarno. Kurang lebih kurang lebih seperti itu. Yang saya tahu tidak diragukan lagi nasionalisnya dan Soekarnoisnya. Karena apa? Keteladanan Bung Karno bahwa tidak jarang seorang presiden yang mau hadir di sebuah event pameran, bahkan sampai beberapa perupa seniman dikunjungi sampai rumahnya. Tentu sebagai generasi muda, saya sangat bangga sekali. Sangat bangga memberikan satu semangat bahwa menjadi seorang seniman dulu pattern orang nomor satu. Bahkan tidak berlebihan, mungkin presiden di seluruh dunia hanya Soekarno lah
Yang sampai turun gunung. sampai turun gunung dan mungkin mengkolektor paling besar. Ya. Dan Gitu ya. tentu saya mencurigai itu positif. Iya. Ada satu kebanggaan marwah bangsa ini dianggap besar tidak hanya pada kemajuan fisik tetapi kebudayaan, kesenian bisa menjadi bargaining ke seluruh dunia. Tadi Pak Mika menyebutkan bahwa ketika Deklok sebagai medium Iya. untuk mengapresiasi, dan yang menarik lagi Mas Sigit, Iya. karya-karya itu menengarai sebuah era. Iya, iya. Saya tidak pernah bayangkan di tahun 45 kalau kita melihat film dokumentasi itu kalau tidak punya rasa nasionalisme yang tinggi, dia mungkin menjadi masyarakat yang maaf serba kurang, mungkin lapar. Iya. Tetapi para perupa itu saya meyakini karena sikap nasionalisme yang terbangun, sosialisnya yang nggak diragukan, sandaran kemanusiaannya yang hebat, mereka tetap konsisten berkarya. Iya, luar biasa. Saya suka sekali tuh pernyataan itu. Itulah rasa terima kasih saya, ingin sekali kalau saya dapat rezeki sekian persen akan saya potong. Saya menyebut istilah zakat kebudayaan. Wow. Zakat kebudayaan. Zakat Mas. kebudayaan Nah, luar biasa. kalau saya melukis itu Iya. tugas saya praktisi. Iya. Betul, betul. Tidak ada pasal atau kausal yang menganjurkan. Saya melukis ya silakan, tidak melukis juga silakan. Mau pameran yang monggo, tidak pameran yang monggo. Tetapi ada kerja yang kerja kebudayaan, sedikit kerja kebudayaan, bagaimana bisa ketemu orang-orang yang dia mewarnai pada eranya. Ya, 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 ya. Di sanalah saya meyakini tanpa Pattern Bung Karno Nggak ada inspirasi ya? Tidak Nggak ada ada inspirasi. inspirasi. Ya. Pak Nasirin tuh pertemuan dengan Bung Karno itu bisa diceritakan nggak secara detail? Apakah bertemu dari pidatonya, membaca tulisannya, atau justru ketika berkesenian? Berkesenian. Tetapi ada buku, jadi tidak pernah terbayangkan bahwa ada buku Koleksi. kecil, Oh, buku kecil. Meditasi Bung Karno di Gunung Penanggungan. Wah, itu saya belum baca tuh. Wah. Dan di sana memang dikhususkan untuk pemuda-pemuda yang punya semangat nasionalisme Iya, itu. iya. Di sana ada satu yang betul-betul memberikan satu inspirasi sampai menyentuh, yaitu menggapai Indonesia masa depan. Seperti relief yang ada di Bali Beach Hotel, Iya. yang sosok yang rendah hati Iya, udah digambarkan mengangkat anak Bayi, ya. bayi, dan yang tidak menciderai lagi apa? Warna di Bali Beach Hotel adalah motif-motif tidak keluar dari jalur, umpamanya purenya, Ya. lalu orang-orang sedang mandi, Bertani. orang bertani, Luar orang biasa, ya. sedang sesaji. Iya, iya, iya. Jadi nanti ukuran modernitasnya itu kalau tanpa sentuhan Soekarno itu, Bung Karno itu menjadi flat. Bali Beach Hotel punya langgam, Ambarukmo punya langgam, HI punya langgam. Kalau ini bisa diteruskan sikap ataupun cara kita membangun, negeri ini punya ciri, Iya. punya Identitas. martabat, tidak flat. Iya. Jadi, oh ini Bali, ukuran modernitasnya. Oh ini Jakarta, ini Jogja. Saya meyakini tanpa persentuhan dengan Bung Karno, Iya. saya kira Nggak akan terjadi ya? tidak akan terjadi. Iya. Dan bukan menambahi, tapi mungkin ini Memperkaya. secara kebetulan aku ketemu dengan Pak Joko Peki, almarhum, Iya. yang Bung Karno mengatakan bahwa menciptakan satu seniman Lebih sulit. lebih sulit. Kalau Pak Peki mungkin takut dengan tentara, tapi tidak Ya. menyebut tentara daripada seorang insinyur, 1000 insinyur. Ya. Itu kalau bukan sikap kerendahan hati Seorang presiden ya. seorang presiden, tidak mungkin Tidak mungkin akan terjadi. Betul. akan terjadi. Betul. Artinya kan di sini kita lihat bahwa kita baca bahwa
Bung Karno itu bukan hanya persoalan koleksinya kan, Iya, betul. Ya. sikap apa yang dia lakukan itu Iya. kita contoh, kita resapi, sehingga orang kayak Pak Nasirun sebagai pelukis maupun sebagai orang yang cinta pada kebudayaan bisa merasakan ternyata ada ya orang yang kayak gini ya. Iya. Ya. Jadi Dan tentu juga menginspirasi Mas Mika ketika saya mengkoleksi itu. Jadi saya bukan sebagai seorang kolektor, tapi tadi ucapan terima kasih itu. Satu contoh ketika ketemu dengan almarhum Pak Edi Sunarso. Kata Pak Edi cerita, kamu bikin patung Tugu Selamat Datang. Ya. Waktu itu belum punya teknik perunggu yang mumpuni. Iya. Indonesia belum punya SDM. Belum punya SDM. sumber daya yang mampu membuat patung sebagus Besar itu, itu. semegah itu ya. Pakai Sebesar itu, logam. betul. Pak Edi jawab, ya, aku balik bertanya, lu Pak, wong belum punya sumber daya, kok bisa menjawabnya ya? Kalau saya menjawab tidak, berarti tidak nasionalis. Berarti mimpi Bung Karno Selesai. memberikan satu inspirasi bahwa nasionalisme itu memang dibangun dari bermacam-macam bidang ya. Ya. Apa yang tersirat dalam buku meditasi beliau. Merdeka dalam arti secara fitrah. Kalau seorang kurator ya akan memberikan sedikit apa yang kau berikan pada negeri Indonesia tercinta. Kalau saya sebagai perupa juga sama. Sampean juga sama. Kalau dari sekian juta manusia Indonesia betul-betul cinta, bukan hanya sekedar mengisi, apa yang kau berikan sedikit pada negeri Indonesia, saya yakin Indonesia akan menjadi mahasiswa dunia. 2024 jangan diragukan, masuklah kepada era Indonesia Emas. Pak Nasirun, boleh cerita karya Pak Nasirun sendiri yang yang bersentuhan atau diilhami atau keberadaan oleh Bung Karno itu ada berapa banyak dan bagaimana ceritanya? Kecintaannya terhadap seni tradisi yang Mas Mika katakan. Jadi tradisi ini kita punya keintiman, punya kedekatan, bukan adiluhung yang kita pertahankan. Saya menggarisbawahi pikiran Radar Pancadhana. Jadi kalau kita menyebut modern, Barat mungkin tidak akan menyebut kita modern. Hanya teknik Baratlah dilukis di negeri Anda ataupun itu dikaryakan di negeri Anda. Pakai kanvas. Pakai kanvas. Ruang sisipan itulah. Jadi kalau saya batinnya batin tradisi. Packagingnya mengikuti era. Era yang modern gitu. Tentu tidak lepas dari semangat nasionalisme itu. Daripada kita krisis pada warisan. Kita terlalu kaya saya kira. Saya setuju. Kaya tentang warisan kebudayaannya, kita semuanya serba multi religion, multi etnis, multi ras. Lah kalau kita kelola dengan semangat Bung Karno, ya memang dibentuk oleh Bung Karno sebagai bagian dari seperti Indonesia juga adalah sebuah imajinasi yang dibangun oleh para founding father kita bapak dan ibu bangsa kita. Ya memang. Jadi artinya kan tadi soal lukisan yang beraras pada Bung Karno bukan hanya itu aja loh ya. Ini spesial. Tapi memang saya pernah melukis, maaf dengan segala hormat, dan lukisan ini apa? Bung Karno dan Bung Hatta saya wayangkan tapi dalam sebuah kotak. Wah, itu istimewa tuh. Boleh untuk insert kita tuh nanti tuh. Kotak itu berkafan merah putih. Wah, luar biasa. Luar biasa. Itu apa ceritanya di balik itu? Iya, hasil ngobrol dengan budayawan Muhammad Sobari itu loh. Tokoh sebesar ini tidak pantas kalau kita kotakkan. Karena kalau dalam tradisi wayang, kalau kita sebuah pertunjukan sudah masuk kotak berarti selesai. Justru api pada bulan Soekarno ini keluarkan dari kotak. Kita mainkan. Kita berikan gambaran untuk rakyat bahwa ada tokoh besar yang rendah hati, yang
tidak diragukan sikap nasionalisme, dan saya kira politik beliau tuh segaris kok, seni dan politik Ya. segaris, sejalan, seiring demi membangun Ya. martabat bangsa Indonesia. Ini menarik nih, ada apa? Oposisi Kain merah putih. Jadi cerita yang sering kita dengar juga pada situasi sulit Republik, Bung Karno ada dalam pengasingan atau apa, yang selalu mendampinginya adalah kain merah putih itu. Iya, betul. Sampai terakhir pun terusir dari istana, yang dibawanya adalah kain merah putih, bendera pusaka yang kita kenal sebagai bendera pusaka di dalam gulungan koran itu. Ini menarik, ini Ketemu ya sekarang malam ini. Ya, tapi Tapi memang bentuk kejeniusnya Kang Sobari memang tidak, Memang. mungkin kapasitas saya mungkin tidak diterangkan sebanyak jadi ya. Tapi juga pernyataan bahwa ada oposisi biner yang ditawarkan oleh Pak Nasirun tentang seni dan politik. Iya, Jadi betul. politik itu sangat maskulin, Iya. seni itu feminin. Iya. Ia menggabungkan itu semua. Iya. ideal kan. Ideal banget. Artinya kan di sini kan ada kebutuhan yang saling terkait, bahwa Iya, ada betul. etika, ada estetika, ada dinamika, ada kelembutan Iya. gitu yang kemudian bisa disatukan oleh Iya, Bung Karno. Kita butuh pemimpin kayak gitu sekarang. Iya, betul. Pak Nasirun, Iya. Bingung ini. aku mau nanya, dari koleksi yang dimiliki Pak Nasirun, yang ada hubungannya dengan Bung Karno, atau merupakan koleksi dari orang-orang yang Pernah pernah ada di zaman itu, berapa banyak, dan ada cerita nggak yang menarik dari itu? Ada foto 1924 bagaimana Bung Karno dengan Kennedy, 1924. iya, dengan Tito, dengan Jawaharlal Nehru. Maksudnya 1924 itu apa? Foto itu. Foto itu. Iya. Oke. Itu ada beberapa ya, sekitar mungkin kurang lebih ada 40-an. Bahkan ada satu foto yang menarik bagi saya, sosok Bung Karno sedang sungkem kepada ibunya. Oh iya, Yang di Blitar. Itu bukan 24, 60-an tuh. 60-an ya? 60-an, tetapi di situ ditulis 24. Ya. Mungkin yang nggak tahu itu ya. Heeh. Nah itu juga begini, Apa? nggak pernah terbayangkan bahwa orang-orang yang memang sangat Soekarnois itu, dia menyimpannya dengan baik. Oke. Dan saya dapatkan dari ibu-ibu, dulu dia grup arisan, tetapi yang mungkin karena waktu itu seniman bagaimana egonya barangkali kan. Dia membentuk satu arisan Kaiso itu kan. Ya. Ya. Dan secara kebetulan rumah saya terbuka untuk pertemuan itu. Dan dari sana aku banyak sekali mendapatkan karya-karya yang seperti nggak pernah terbayangkan, karya Iwa Kustiwa. Wow. Iya. Di tahun 45, 45. yang dia menulis teks Soekarno yes, Van Mokno, Wah, iya. hidup Luar atau biasa. mati. Iya. Luar biasa itu, saya tahu tuh. Ya. Iwa Kustiwa Ya, ya. Iwa Dan itu Kustiwa. kebetulan saya koleksi. Lalu wayang itu juga yang saya gambarkan antara Bung Karno dan Hatta itu. Iya. Itu juga saya temukan sekitar tahun 45 dari Jasad Sang Pejuang. Karya dari Kartono Yudo Yudo Kusumo. Wow, luar biasa. Ada cerita lagi yang sangat menarik dan private mengenai pertemuannya Pak Nasirun dengan Bung Karno. Pertemuan dalam dalam imajinasi ya. Ini contohnya yang di atas ini gimana? Asik. Ini ceritanya apa ini? Iya. Karena memang ini sangat jarang ya kita mengangkat sebuah tema Bung Karno dengan hal seperti seni. Ya, betul. Ada Kayaknya kita anggota manfaatkan SIM, ya, Seniman namanya Indonesia Muda ya. Sudarmi Zakaria. Sudarmi Zakaria. Oke. Dia tinggal sendirian di sebuah desa namanya Rejondani. Saking kagumnya dengan Bung Karno itu, ada satu karya lomba, kecuali Tugu Selamat Datang itu, adalah karya Haryadi, yaitu tentang Ngapurancang, bagaimana etika timur. Dari patung itu dibikin dua, perempuan, laki-laki, yaitu patung lilin, dan menyimpannya di kolong, kolong tempat tidur. Dia cerita
menanti Soekarno akan datang ke rumahnya. Wah. Karena suaminya si Zakaria ini pernah ketemu dengan Bung Karno, begitu tampan memakai jas. Mimpi Zakaria suatu saat saya bikin jas dari goni. Dari Goni. Terinspirasi oleh Bung Karno. Oleh Bung Karno yang pakai jas. Yang elegan itu ya. Yang elegan itu. Akhirnya karena tidak kesampaian, Zakaria melukis dirinya dengan memakai jas yang dibikin dari goni. Itu Dan lukisan ada di sini. Ada saya. itu menarik ya. Ya. Iya. Dan ada mengharukannya sebenarnya. Karena Gimana? pernah ketemu dengan Bung Karno, kayak menanti kembali kalau nanti Bung Karno hadir di Desa Rejondan itu. Artinya kan itu karena ada banyak berita yang mengatakan bahwa Soekarno itu suka berkunjung ke studio, Ya, betul. ke pameran, kemanapun sebenarnya bisa dilakukan. Ya. Dan harapan itu diberikan atau diharapkan oleh salah satu seniman ini Nah, kan. yang menarik, Zakaria Kusuma. Zakaria yang Kusuma. menarik Mas Mika, Pak Nasirun, ada sebuah cerita mengenai jas nih. Di masa awal Republik, masa sulit, Bung Karno selalu ingin tampil dengan pantalonnya itu, Ya. dengan pecinya, dalam rangka mengangkat harkat kita ya, necis. Iya, iya, iya. Tapi keadaan kan serba sulit. Ya. Sampai pada satu momen di mana jas harus baru tapi nggak punya bahan. Apa yang terjadi, Pak? Selimut tentara sekutu, tentara Australia, saya baca itu dijadikan jas. Jas, wah, terenyuh ya. Terenyuh, tapi ya saya melihat itu luar biasa. Tapi kreatif ya. Kreatif. Luar biasa. Luar biasa itu. Ini Goni itu selimut. Iya, selimut, Iya. selimut Ada tentara kesetaraan ini dalam sekutu yang berasal dari Australia. Jadi mungkin dia lihat, saya nggak tahu seperti Kayak apa. tapi warnanya pasti menarik. ya. Saya Tapi yakin itu apakah menarik. Jadi jas itu. apakah Tapi udah ada fotonya yang saya belum bisa mengidentifikasi di foto mana itu Oke. apa namanya jas yang diceritakan karena itu. dalam riset saya yang terkait dengan Bung Karno dan seni, saya jadi sadar juga bahwa setiap waktu saya melihat sekitar 300-an frame foto tentang Soekarno dan seni Iya. atau Soekarno dan siapapun gitu, ada peralihan Gaya seragam. berbusana. Gaya berbusana. Gaya berbusana. Jadi tahun Betul. 45 kayak gini, Iya. tahun 50 gini, tahun 60 gini. Bisa dilihat. Jelas banget kalau foto itu tahun berapa dari busananya udah ketahuan. Dari busana sama besarnya Mas, bentuknya. Iya, Jadi Bung betul. Karno pada waktu 45 yang sangat kurus, Iya. terus sedikit demi sedikit mungkin agak Gemuk gitu. gemuk gitu, sampai akhirnya setelah 60 itu dengan tanda pangkat dan Yang sebagainya. banyak itu. Saya rasa itu memang peralihan yang Iya. tepat sekali itu. Mungkin ada satu hal ketika Lisa Van Soren melihat karya ayahnya yang di sini namanya Joni Trisno. Ya. Iya. Saya dapat dari Lian Sahar. Konon Joni Trisno yang sedikit punya darah Jerman, barangkali tidak kena pasal apapun. Ya. Dan istrinya mungkin, saya menyebut kata mungkin. Joni Trisno menggambar dirinya dengan tangan di dadanya, tapi ada bayang kecil perempuan. Mungkin ini menarik karena apa? Di Stasiun Tugu, maka lahirlah Tugu Selamat Datang. Iya. Salah satu perempuan yang sebagai model adalah istri dari Joni Trisno. Iya, betul. Betul ya? Iya, betul. Jadi Jadi ketemu ya sekarang ya. Ketemu Meskipun dan- antara Tugu dan Stasiun Tugu. Tugu dan Stasiun Tugu, betul. yang pada akhirnya belum tentu ketemu antara Joni Trisno dengan istrinya. Jadi betul. istrinya, Wow. betul. Jadi ya Ini macam-macam lah. Artinya cerita-cerita ini kan Pertemuan-pertemuan yang menarik ya. bisa membuahkan berbagai percikan-percikan Iya. simpul ataupun data yang bisa Iya. kita Dan ini korek lebih lanjut. sangat penting untuk kita rekam, untuk kita Iya. ketahui, karena memang ya budaya tutur kita itu menyimpan banyak Hal cerita yang- ya. hal dari sisi apa namanya itu Mas, sejarah sosial, Sejarah ya, sosial. yang tidak kalah pentingnya daripada sejarah mainstream kita. Iya. Lalu dari pertemuan yang kemudian ada rencana melihat Indonesia ke depan, apa yang harus kita lakukan, berkarya, atau mau mungkin ada impiannya Pak Nasirun dalam waktu dekat. Ya dunia sudah global, walaupun saya agak gaptek Nah, itu saya kira koleksi Bung Karno saya kira sudah layak ya.
Menjadi museum besar ya. menjadi museum besar dan menjadi milik rakyat. Ya, betul. Ya. Dan rakyatlah untuk bisa dengan, karena rakyat sekarang menjadi manusia global dia, Iya. Ya, betul. untuk memberikan satu warta kabar ke dunia. Kami punya sosok penting orang nomor satu Ya. di negeri ini yang sangat cinta dan menjadi pattern terhadap kebudayaan, salah satunya adalah kesenian dan seni rupa. Ya. Kalau tidak diwartakan sayang, Betul, karena betul. tadi kepada sandaran humanis tadi. Ya. Jadi kalau nanti karya-karya itu tidak menjadi bagian dari publik, ya persis yang Anda katakan, itu Pemingitan. menjadi pemingitan. Iya, pemingitan ya. Benar-benar. Ya. Ya kita harapkanlah bersama ya, seperti perjuangan kita juga untuk mendirikan museum proklamator yang mudah-mudahan ya kita harus perjuangan terus ya Mas Mika ya. Iya, Ya, pasti. dari cita-cita ini kita akan terus melangkah ke depan ya. Asik ya. Ya, ini kita rehat sebentar, kita lanjut dengan diskusi berikutnya nih. Ya. Ya.